itu kayak lebih menguntungkan dari sisi atletnya atau dari brandnya ya? Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku Denia. Di E-Pop episode kali ini kita akan membahas tentang sosok yang mengharumkan nama Indonesia, pastinya juga berkaitan dengan branding dan marketing. Seperti biasanya aku nggak sendiri, aku ditemenin sama siapa ya? Langsung aja yuk. Hai Rangga. Hai Dania, balik lagi bareng aku Rangga. Iya. Kayaknya nggak kerasa nggak sih kita udah sebulan lebih PPKM kan, diperpanjang terus kan sampai kita WFH terus. Nah, tapi kalau ngomongin ini ya, biasanya kalau lagi senggang tuh kamu suka ngapain sih nggak? Aku kalau senggang paling stretching kalau di sela-sela kesibukan kantor atau enggak habis kantor, habis meeting paling ya workout dikit lah. Kalau kamu gimana? Maksudnya kan aku tadi tuh kalau di waktu senggangku kayak gitu. Mungkin kamu juga melakukan hal yang sama atau? Di waktu senggang paling ya udah ya kayak gitu aja sih, paling ya nonton, main game-game ringan biasa. Tapi kamu nggak suka ini, maksudnya nggak suka ngelihat pertandingan olahraga gitu, kayak contohnya rugby atau baseball atau apa lagi ya, basket gitu. Ya bukan nggak terlalu ngikutin sebenarnya, cuma kan karena ada salah satu keluarga di rumah yang suka nontonin sepak bola, bulu tangkis, tinju dan lain-lain. Di dunia olahraga nih ya, tentang pertandingan-pertandingan olahraga itu kamu biasanya lebih suka nih nontonin cabang olahraga apa? Dulu aku suka banget sama ini sih, bulu tangkis satu, karena waktu kuliah juga kan ambil bulu tangkis juga. Oh, itu ya. UKM. Ikutan mahasiswanya. Terus sama itu sih lagi lihat-lihat MMA gitu, kayak UFC. Iya ya. Tapi ya, nah kalau misalnya di Tokyo Olympic 2020 kemarin nih, kan ada beberapa atlet dan cabang olahraga yang dikirim nih dari Indonesia ke Jepang. Kalau kamu sendiri jagoin siapa sih? Ya, kalau aku menjagokan bulu tangkis tadinya. Salah satunya bulu tangkis. Kayak banyak atlet muda kita di sana tuh yang Betul. dan ada beberapa cabang olahraga kayak deadlift sama lari. Itu ada di Zohri. Iya, jagoan kita banget Indonesia. Ya. Nah, dari beberapa atlet nih yang udah bertanding nih ya istilahnya di Tokyo Olympic 2020, kan ada berapa ya yang menang, kan ada yang dapat medali perunggu, ada yang perak, bahkan ada yang emas gitu kan dari cabang bulu tangkis ganda putri gitu kan, Grecia sama Apriani. Itu kan waktu tahu itu kayak gimana sih tanggapanmu, reaksimu waktu tahu? Reaksiku ya bangga lah sebagai warga Indonesia. Ya kita patut berbangga lah, karena menurut aku yang pernah aktif di dunia olahraga, medali Olimpiade itu adalah kasta tertinggi dari semua kompetisi olahraga menurut aku ya. Apalagi sebenarnya banyak banget cabang olahraga yang belum bisa masuk ke Olimpik. Iya. Dan harus nunggu karena mungkin ada peraturan yang tidak sesuai atau gimana. Iya sih. Kalau kamu sendiri gimana dengar bahwa Indonesia ternyata bisa berprestasi di Olimpiade? Ya pastinya bangga lah ya. Bangga banget kan, dan
Kalau meskipun sekarang ini di tengah pandemi nih ya, tapi kayak euforianya itu masih kerasa banget gitu loh, karena aku kan juga kita pastinya aktif di Instagram kan, terus teman-teman kita ikut kayak selebrasi dengan bikin story lah, terus habis itu akun-akun media juga kayak memberikan selamat dan lain-lain komentarnya, jadi kayak berasa gitu loh apanya euforianya, jadi kayak ya ikut seneng aja ya, ikut seneng lah gitu. Iya, iya. Selain karena itu, mungkin karena ini kali eh, apa ya? Selain karena prestasinya, mungkin karena kita juga ikut senang kalau misalnya atlet kita tuh diapresiasi segitunya. Contohnya adalah misalnya siapa ya? Oh, pemerintah kita tuh ngasih nominal yang lumayan untuk para atlet kita yang membawa medali. Iya, iya, sampai diundang langsung kan ke istana ya. Iya, betul. Selain itu juga kan siapa ya? Apriani dan Gracia Poli juga kan namanya diabadikan sebagai stadion. Iya, banyak banget lah pokoknya yang nge-sponsor ya, dari ada brand skincare itu kan, terus habis itu F&B juga ada itu loh, filosofi kopi. Itu juga kayak ngasih gratis kopi seumur hidup. Bayangin kan kalau Gracia sama Apriani ini coffee lovers ya kan, apa enggak yang kayak semua itu kayak dikasih seumur hidup gitu loh. Skincare ini gratis seumur hidup, produk ini gratis seumur hidup, kayak bener-bener seakan-akan kayak, tapi kayak lomba-lomba ngasih itu nggak sih, ngasih apresiasi kayak besar-besaran gitu loh jadinya. Betul, betul. Karena mungkin prestasinya nggak main-main sih. Maksud aku ini kejuaraan dunia yang bergengsi pastinya. Dan ya jarang banget. Apalagi harusnya ini kan 2020 sebenarnya. Olimpik nih. Bukan 2021. Iya, iya benar. Kita mundur dia setahun. Ini kayak titik balik lah. Dimana kayak pandemi. Kita tuh nyiapin Olimpik ya. Itu tuh harusnya tuh sudah dari tahun-tahun sebelumnya sih pasti. Udah ada pelatnas gitu. Dan itu kan tiba-tiba dimundurin setahun jadi 2021 itu kan ya gimana. Tapi akhirnya ternyata kita juga bisa berprestasi. Nggak nyangka banget. Mungkin ada produk lain yang ikut berpartisipasi untuk mengapresiasi mereka ini. Banyak sih. Kalau disebut satu-satu kayaknya sulit. Iya. Karena tapi kayak pidato aja yang saya hormati dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saking banyaknya nggak sih? Betul. Karena apa ya? Bahkan yang tidak relate dengan alat-alat olahraganya ikut sponsori. Padahal kayak misalnya apa ya? Franchise bakso. Tiba-tiba dia dikasih franchise bakso. Padahal kan keahlian dia main bulu tangkis kan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Gracia sama Apriani ini kan banyak banget disebut di mana-mana dan diapresiasi dengan segudang hadiah gitu kan. Nah, tapi kamu kenapa ya? Pernah mikir nggak sih kayak Indonesia ini di mata dunia itu kayak identik sama bulu tangkis jadinya. Kayak bulu tangkis ini jadi salah satu kayak primadona di Indonesia gitulah untuk cabang olahraga gitu. Mungkin karena ini kali Dania, apa sih, kita tuh punya budaya yang kalau ngabuburit, ingat nggak sih kalau kita ngabuburit atau pertama kali puasa di minggu-minggu 1 sampai minggu pertengahan, di bulan pertengahan itu kayak aku ingat banget dulu waktu kecil aku pasti main bulu tangkis pagi-pagi walaupun itu puasa. Itu tuh udah kayak ngebudaya banget menurut aku. Itu olahraga yang gampang dimainkan, bisa dimainkan indoor ataupun outdoor. Alatnya juga ada yang mahal, ada yang murah, tergantung tergantung daya beli kita. Jadi kayak semua orang bisa mainin. Gak perlu belajar sampai bertahun-tahun, yang penting dia bisa mukul shuttlecock-nya. Dia bisa langsung main gitu. Iya. Dulu aku ingat banget di kampung aku waktu aku masih kecil, aku nggak punya raket, tapi aku bisa main pakai entah papan atau enggak hal yang sederhana kayak pakai sendal. Itu pun bisa asalkan ya maksudnya kayak banyak banyak ada kreativitas dalam memainkannya juga. Iya benar. Nah selain
emang kayak siapa aja, semua kalangan bisa main nih. Dan kalau setauku itu juga mungkin cabang olahraga bulu tangkis ini jadi kayak salah satu yang ikonik lah ya di Indonesia itu karena emang dari dulu tuh kayak dari tahun berapa ya, 70-an, 90-an itu bahkan banyak prestasi-prestasi dari atlet bulu tangkis gitu loh di kejuaraan dunia. Jadi mungkin apa ya, secara nggak langsung jadinya jadi identitas atau kebanggaan Indonesia nih dari cabang ini. Ya, Iya betul, sependapat dengan Dania. Itu juga kasusnya tuh sama kayak apa ya? Misalnya Brazil dengan street soccer. Terus apa lagi ya? Milan. Ya. Kota-kota yang istilahnya lekat banget dengan satu olahraga tertentu. Atau mungkin dia memang kota kelahiran dari olahraga tersebut. Oh ya, oke, benar-benar setuju. Nah, oke, balik lagi nih ya sama tadi kita ngomongin tentang beberapa brand nih yang ikutan selebrasi nih untuk beberapa atlet gitu kan. Sebenarnya tuh kalau menurut kamu ya enggak, ini tuh kayak lebih menguntungkan dari sisi atletnya atau dari brandnya ya? Menurut aku ya Dani ya, ini pendapat aku aja sih. Dua-duanya tuh sama-sama diuntungkan karena apa? Atlet itu pasti punya persiapan dan persiapan itu butuh dana. Contohnya adalah persiapan latihan. Dengan kondisi pandemi kayak gini, otomatis apa ya? Dia butuh ruang yang lebih private, bukan ruang umum untuk latihan dia. Apalagi kayak misalnya dia latihan fisik, itu nggak bisa dia di gym yang banyak bapak-bapak berkeringat gitu nggak bisa. Benar, setuju. Harus ruang private karena apa ya? Pertama untuk lolos screening bandara. Satu, maksudnya kalau amit-amit gitu, tiba-tiba habis sudah mau tanding, tiba-tiba positif COVID kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Maksudnya, ya itu dana yang harus dikeluarkan tuh nggak dikit banget, itu gede sih harusnya. Belum lagi vitamin, makan, dan suplemen. Itu udah berapa? Nggak bisa apa ya, nggak bisa nutup kalau misalnya dia tidak punya sponsor. Makanya kehadiran dari sponsor atau brand-brand yang ingin apa ya, atau seenggaknya brand-brand yang mengapresiasi hasil dari kerja keras mereka, menurut aku ya pantas, dan nguntunginnya nggak cuma satu pihak, dua-duanya menguntungkan. Contohnya dengan adanya prestasi pasti ada blow up berita yang besar. Dari situ brand-brand menumpang ya seenggaknya berita lah, kayak ikutan ada lah barisnya di pengumuman atau di sosmed misalnya. Dan sedangkan si atlet ini mendapatkan ya seenggaknya apresiasi dan syukur-syukur apa ya yang sudah dia keluarkan atau yang sudah dia korbankan, syukur-syukur sudah balik semua, sudah terbayarkan lah. Iya sih, dan meskipun ya atlet-atlet ini nih misalnya udah disponsori nih sebelum bertanding gitu kan, dan ternyata waktu tanding misalnya nih nggak menang kan, dan itu apa ya, bukan yang bener-bener kekalahan besar banget gitu loh ya, ya emang sih kan pasti ada mungkin rasa kecewa nih, tapi karena memang banyak juga apa ya pertandingan-pertandingan kedepannya itu kan biasanya jaraknya itu juga nggak yang terlalu jauh-jauh banget gitu loh, jadinya kayak semacam brand-brand sponsor ke atlet-atlet ini kayak semacam investasi juga nggak sih ya ke brand-brandnya gitu. Iya. Betul. Kalau menurut aku apa yang kamu bilang tuh kecewa kalau misalnya kalah ya jelas. Maksudnya kamu sudah hampir mati-matian. Kalau bisa kita bilang tuh atlet tuh hampir meninggal saat latihan. Maksudnya kayak benar-benar berjuang keras segitunya demi hasil yang maksimal. Bayangin aja, maksudnya pola hidup mereka lebih ketat daripada kita, makan dia lebih terjaga dibanding kita, jam tidur dia apalagi nggak kayak kita yang apa dikit-dikit rebahan mungkin.
Ya maksudnya dia olahraga kayak latihan misalnya 6 hari dalam seminggu dan 1 minggu libur, dan libur pun itu pasti masih diisi latihan karena mereka sudah terbiasa banget dengan latihan. Kalau nggak latihan malah aneh. Iya, benar. Sakit semua ntar ya. Betul. Tapi di apa ya, dari point of view itu menurut aku kekalahan di Olimpiade bagi atlet-atlet kita menurut aku bukan sebuah hal yang kayak buruk loh, karena ini Olimpiade loh. Maksudnya dia mewakili negara kita yang which is dia adalah orang yang terbaik se-Indonesia berarti dong. Iya, benar. Itu udah Yang mewakili membanggakan di ya. kancah dunia. Dan menurut aku Olimpiade itu adalah event terbesar atau kompetisi terbesar atau tertinggi lah bagi para atlet. Jadi ya udah, dia kalahnya ya kalah di ajang bergengsi banget sedunia. Gak apa-apa kok. Manusiawi. Berarti emang ya sedunia, kalau kita nggak jago sedunia, ya udah nggak sih? Ya namanya juga pertandingan ya kan, ada yang kalah, ada yang menang. Seenggaknya itu bisa jadi pelajaran untuk dia, siapa tahu di Olimpik selanjutnya dia bisa ikutan lagi dan dia bisa belajar dari kekalahannya dia. Gitu. Ya, tapi ya kalau ngomongin tadi tentang brand-brand yang mungkin ya sama atlet ini saling menguntungkan satu sama lain lah ya. Nah, itu kan kalau misalnya brand-brand ini misal nih brand raket atau brand sepatu nih, kan itu kan kayak bener-bener masih relate gitu loh sama eh, sama atlet-atlet ini gitu kan yang dipakai di apa pertandingan-pertandingan gitu kan. Nah, tapi kan sekarang tuh juga banyak sponsor-sponsornya tuh yang apa ya, nggak relate mungkin ya, bisa dibilang kayak nggak relevan sama sama si atlet ini tadi gitu, tentang apalagi sama cabang olahraganya. Kalau kayak gitu tuh apakah menurutmu ini masih diuntungkan ya brand-brand ini? Menurut aku, ya. Aduh, Karena ya gimana, dengan dia menang dia bakal terkenal di negara asalnya. Siapapun yang menang dalam Olimpik ini pasti terkenal di negaranya. Dan menurut aku ini sih apa ya? Menurut aku ada pergeseran gaya gaya marketing di sosmed dari brand-brand apapun ya. Sekarang tuh banyak brand-brand yang mulai peduli gitu loh, yang mengatasnamakan kayak kepedulian terhadap sesama. Menurut aku landasan mereka untuk mensponsori atlet-atlet yang telah berprestasi adalah karena ya manusiaan aja, maksudnya ya rasa terima kasih juga, selain pastinya ada yang diuntungkan juga, maksudnya nggak pure dia memberi juga, tapi ya pasti ada ya, seenggaknya numpang engagement itu nggak apa-apa numpang brand awareness gitu ya. itu nggak apa-apa kok. Ya apa ya, apalagi gila-gilaan sih, maksudnya ngasihnya kayak kopi seumur hidup. Diamond seumur hidup. Seumur hidup ngapain kan? Jadi dia mungkin bukan sesuatu yang mungkin dia akan gunakan atau bermanfaat bagi dia juga sih sebenarnya. Tapi seenggaknya brand-brand ini telah menunjukkan rasa apa ya, dia peduli loh dengan prestasi Indonesia dan dia bangga punya atlet seperti mereka ini gitu. Karena di Indonesia apa ya masih tinggi kan rasa kepedulian atau seenggaknya kayak proud to be Indonesian itu tinggi. Dan kalau misalnya ada sebuah brand yang kayak gitu ya berarti melambangkan si audiensnya juga sebenarnya yang mostly proud to be Indonesian. Tapi sebenarnya kayak dari dulu tuh juga banyak sih nggak sih yang kayak gini, fenomena-fenomena kayak gini, misal kayak ada ajang nggak disampul nih, nah pemenangnya di supply make up gratis selama setahun misalnya, kayak gitu kan sebenarnya juga nggak terjadi di cabang olahraga aja gitu. Itu gak disampul tahun berapa kalau boleh tahu? Itu udah lama nggak sih? Iya. Aku tahunya sih yang Miss Universe mungkin ya. Iya. Ajang bergengsinya mungkin itu. Dan memang
nggak cuma olahraga sih, tapi yang lainnya juga. Apa ya, mau memberi atau mengapresiasi sesuatu ya apresiasi aja, terlepas Anda punya brand atau Anda adalah seorang Iya, brand benar. Itu owner sih yang gitu. paling penting. Itu ya udah ngasih aja. Kalau misalnya mau apa ya, mau menjalankan strategi kayak mau menggait dia jadi BA misalnya brand ambassador, ya itu beda lagi karena sebagai brand kalian harus punya kontrak terikat terhadap dia dan itu harus disetujui dia juga. Apakah kontraknya nggak disetujui ya susah juga. Ya beda lah, kalau apresiasi mah nggak terikat kontrak. Kalau misalnya Anda mau menggait sebagai KOL ya butuh kontrak juga. Itu dua hal yang berbeda sih ya. Oke, enggak. Kalau gitu kayaknya kita udah cukup lama berbincang-bincang gitu kan tentang yang lagi hype banget saat ini. Thank you banget ya udah nemenin dan semoga podcast kita kali ini ya bisa bermanfaat mungkin atau menginspirasi dan menghibur. Ya, kalau menghibur tidak tahu, tapi kalau semoga bisa bisa lebih insightful lah. Seenggaknya lebih tahu kayak kalau ada brand mengapresiasi bukan berarti juga itu adalah satu gimmick. Thank you guys, see you. Thank you Dan, thank you. Oke, Elevate Squad, sebelumnya saya mewakili seluruh tim Elevate dan warga Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para atlet Indonesia yang selalu berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan pastinya untuk brand yang ikut melakukan selebrasi dengan memberikan apresiasi berupa segudang hadiah adalah hal yang wajar. Pun dengan brand-brand yang mengajak para atlet untuk bekerja sama sebagai salah satu dari strategi marketing mereka ya it's okay gitu kan. Jadi menurut kita ya antara brand dan para atlet itu sama-sama diuntungkan. Nah kalau menurut Elevate Squad gimana nih? Komen di bawah ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!